Pagi itu, Bella yang lelah karena ketakutan melanjutkan rutinitas kesehariannya di kampung. Mereka memiliki kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bersama warga desa. Kali ini, Bella tidak bersama Nina karena mereka berada di kelompok yang berbeda. Bella bergabung dengan kelompok anak IPS yang terdiri dari Sari, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Mereka bertugas membersihkan desa bagian depan kantor kepala desa. Para anak laki-laki mencabut rumput, sementara anak perempuan menyapu dan menyiram tanaman. Saat istirahat sejenak di teras kantor, mereka pun mulai mengobrol. Gilang mengeluh, "Tadi malam aku nggak bisa tidur nyenyak." Anak-anak lain penasaran dan bertanya, "Emang kenapa?" Gilang menjawab, "Aku merasa ada yang ngelus-elus kepala waktu aku mau tidur. Pas aku buka mata, nggak ada siapa-siapa." Sari langsung berkomentar dengan nada seram, "Hiu, serem, untung kamu tinggal di rumah bagus. Awas kalau sampai kamu mengalami hal serupa." Bella yang mendengar cerita itu hanya diam. Ia juga merasa ingin bercerita, tapi takut. Faros kemudian bertanya, Bella, ngapain kamu diam aja? Kamu juga dapat gangguan?" Bella menjawab dengan alasan capek, "Enggak kok, cuma capek aja." Dinar yang tiba-tiba membuka suara, mengatakan, "Halah, apa yang kamu alami itu nggak seberapa serem. Aku mengalami hal yang lebih menyeramkan." Tertarik, Sari bertanya, "Emang apa yang serem?" Dinar bercerita, "Semalam aku sama Rizka sedang duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan, orang tua asuh kami. Tiba-tiba ada bau bunga yang tiba-tiba muncul. Terus aku dengar suara wanita ketawa dengan suara yang sangat keras. Aku langsung lari masuk rumah, tapi Rizka malah pingsan." Cerita Dinar membuat bulu kuduk mereka merinding. Belum selesai bercerita, tiba-tiba terdengar suara keras, brak, dari atas atap kantor kepala desa. Semua anak langsung berdiri serentak. Mereka melihat kelapa tua berwarna coklat terjatuh dari atap ke tanah. Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh, tapi sebenarnya di sana tidak ada pohon kelapa. Hal itu membuat mereka langsung lari meninggalkan kantor. Saat mereka pulang ke rumah asuh masing-masing, tiba-tiba ada siaran dari masjid bahwa ada berita tentang kematian seseorang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Bella mencoba mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Ternyata beliau adalah tukang kebun di kantor kepala desa. Usianya belum terlalu tua, mungkin masih sekitar 40 tahun. Bella terkejut karena tadi siang ia masih melihat Bapak Parmin di kantor kepala desa, dan beliau terlihat sehat-sehat saja. Bella bercerita kepada Nina yang sedang bermain HP di kamar. "Nina, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh, dan beliau sehat." Nina menjawab, "Masa Ki? Aku malah nggak tahu orangnya yang mana." Tiba-tiba, Bu Sari memanggil mereka. Mereka berdua pun keluar menghampiri Bu Sari. Bu Sari memberitahu mereka bahwa ia akan pergi melayat ke tetangga yang meninggal. Dan makanan sudah ada di meja nanti. Seperti biasa, Bella dan Nina sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib, Bella melihat Bu Sari belum datang. "Nina, mau makan sekarang apa nunggu Bu Sari?" tanya Bella. "Entar aja deh, Bella, aku mau ke rumah asuh temenku ya." "Tapi entar balik kok," ucap Nina sambil menyisir rambut. Meskipun Bella tahu bahwa dia akan sendirian di rumah, dia mencoba tetap tenang dan berani. "Ya udah, jangan terlalu lama ya, entar Bu Sari khawatir," pesan Bella kepada Nina yang mulai meninggalkan rumah. Bella mengucapkan bismillah dan mencoba menghadapinya sendirian di rumah. Untuk menghindari rasa sepi, dia menyalakan TV sambil memainkan HP. TV hanya untuk menciptakan sedikit keramaian agar tidak terasa sunyi.
Bella sadar bahwa rumah Bu Sari berada di pinggir jalan, sehingga siang hari cukup ramai, namun saat malam hari sangat sepi. Ketika azan Isya berkumandang, Bella ingin sholat, tetapi dia tidak berani wudhu sendirian. Meskipun kamar mandi ada di dalam rumah, dia tidak berani beranjak dari depan TV. Akhirnya, dengan penyesalan, Bella memutuskan untuk tidak sholat. Ketakutan masih lebih besar daripada iman dalam dirinya. Tiba-tiba, ada seseorang mengetuk pintu. Bella buru-buru beranjak dan membukanya. Namun, saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Bella merasa ditipu. Dengan cepat, dia membanting pintu. Namun, hanya beberapa langkah kemudian, pintu diketuk lagi. Kali ini terdengar suara salam. Assalamualaikum. Suara seorang pria yang tidak asing, suara Pak Surya. Bella bertanya-tanya mengapa beliau datang ke sini. Bukankah ada warga yang sedang berduka? Ada apa dia ke sini? Tanpa pikir panjang, Bella membuka pintu lagi. Namun, yang membuatnya terkejut adalah tidak ada siapa-siapa. Bella membanting pintu dengan lebih keras. Dia langsung lari kembali ke tempat TV, melihat jam di HP, pukul 19.47. Bella menyadari bahwa Nina dan Bu Sari belum pulang. Ketika Bella sedang menonton TV di rumah, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Bella sangat takut, tapi Bella tetap mencoba melihat siapa yang masuk. Ternyata, yang masuk adalah Bu Sari. Bella merasa lega karena Bu Sari sudah pulang. Namun, ada yang aneh. Bu Sari terlihat diam dan tidak menyapa Bella ataupun mencari Nina. Beberapa menit kemudian, Bella mendengar suara tangisan Bu Sari. Suara tangisnya terdengar sangat sedih. Bella merasa iba dan ikut merasakan kesedihannya. Bella ingin mendekatinya, tapi Bella tidak ingin mengganggunya. Sambil mendengarkan tangisan Bu Sari, tiba-tiba HP Bella bergetar. Bella menerima pesan dari Nina. "Cuy, aku pulang jam 10 ya nanti." Oke, Bu Sari sudah pulang tapi dia menangis. Nina tidak membalas pesan Bella. Kemudian, Bella menerima panggilan dari Nina. Dia bertanya apakah Bu Sari sudah pulang. Bella menjawab bahwa Bu Sari sudah pulang tapi dia sedang sedih. Nina bertanya apakah aku tidak menerima pesan dari Bu Sari. SMS apaan emang? Belum aku cek, jawab Bella. Ternyata, Bu Sari hanya bisa mengirim pesan SMS karena HP-nya jadul. Bella membuka pesan yang dikirim oleh Bu Sari. "Dek, Ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa, kalian istirahat duluan aja ya. Gak usah nunggu Ibu," isi pesan tersebut. Pesan itu masuk 5 menit yang lalu. Lalu, siapa yang masuk ke kamar Bu Sari dan menangis? Tanya Bella pada diri sendiri. Tiba-tiba, suara tangisan di kamar itu berubah menjadi suara ketawa yang sangat menyeramkan. Bella merasa takut dan keringat pun mulai menetes. Bu Sari mencegah Bella untuk bangun dan meminta Bella untuk tetap berbaring. Bella bertanya kepada Nina apa yang sedang terjadi. Nina hanya diam dan terus menangis. Bella mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Bella melihat sosok nenek yang menyeramkan. Setelah itu, Bella tidak ingat apa-apa. Ketika Bella sadar, di sekitar Bella ada Bu Sari, Nina, Pak Ilham, dan teman-teman lainnya. Bella lantas bingung dengan situasi itu. Bella mencoba mengangkat tubuhnya yang lemas.
Saya ikut teman-teman aja, kata Nina sambil menangis dan memegang tangan Pak Ilham. Pak Ilham menyarankan agar Nina tetap tinggal bersama teman-teman di sana. Dia juga menenangkan Nina yang sedang bersedih. Nina ingin menghubungi papanya agar dijemput. Bella menegur Nina karena sikapnya yang egois. Bella mengingatkannya bahwa mereka harus memikirkan Bu Sari, sekolah mereka, dan warga sekitar. Tindakan kita bisa berdampak buruk bagi semua orang. Bella melihat Bu Sari meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Nina semakin memanas. Dari awal aku ada di sini, aku sudah yakin kampung ini, kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Sari itu bukannya merantau tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Nina. Bella melihat Bu Sari langsung menatap Nina dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Sari. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Bu Sari menamparkan Nina. Tolong kamu pergi dari rumah ini, dan jangan pernah kesini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Sari yang semakin murka mendorong Nina untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Sari dan menenangkannya. Anak yang lain membantu Nina berkemas untuk pergi dari rumah Bu Sari. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Sari kan? Olok Nina ke Bu Sari. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Ancaman Bu Sari buat Bella ngeri. Semua yang terjadi di hadapan Bella seperti mimpi. Kepala Bella semakin pusing. Bella pun tertidur. Malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya ketika Bella membuka mata, Bu Sari tertidur sambil duduk di samping Bella. Bu Sari, Bu, ku goyang-goyang badannya. Dek Bella sudah bangun, ucap Bu Sari. Kulihat Bu Sari sudah menjadi Bu Sari yang sepertinya, bukan Bu Sari yang menyeramkan seperti semalam. HP Bella berbunyi beberapa kali menandakan ada panggilan telepon. Tapi tidak dihiraukan. Bella melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya, Bella melanjutkan membaca Al-Quran. Tidak terasa, 2 juz setelah Bella baca dan tiba-tiba azan Isya berkumandang. Bella melanjutkan sholat Isya dan kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19.30, Bella telah selesai. Bella melihat HP dan ternyata ada beberapa panggilan dari Bu Sari dan teman-teman yang berada di satu kampung bersamanya. Bu Sari mengirimkan pesan, "Dek, di mana? Ibu khawatir."